udah pada tahu belum kalau cinta itu nggak harus pakai cupang buat nunjukin rasa sayang. Ada cara yang lebih aman dan bikin tubuh kita tetap sehat. Ayo, kita bahas. Setiap suami istri pengen pasangannya sempurna, tapi nggak ada yang ngajarin gimana caranya. Dan disinilah kita, ngebahas hal-hal yang sering dianggap tabu. Padahal justru paling penting buat hubungan lo tetap hangat, sehat, dan nikmat. Dan selamat datang di Sehat Bercinta. Merah-merah di leher, apa tuh? Cupang. Jangan sampai deh. Itu loh yang sering banget bikin kamu kelihatan kayak baru berantem sama pasangan kamu. Atau malah habis kayak dikerjain sama dia. Emang sih kelihatannya romantis banget. Tapi ada bahaya yang harus kamu tahu. Oke. Kita semua udah pasti pernah lihat atau bahkan ngerasain sendiri nih yang namanya cupang, ya kan? Itu tuh yang bikin leher kamu jadi kayak tato sementara, merah-merah gitu. Kita tuh kadang mikir, ya udahlah, itu kan cuma kayak bentuk kasih sayang. Bisa jadi lucu-lucuan, ya nggak ada salahnya. Tapi ya, yang perlu kamu tahu, nggak semua yang kelihatan lucu itu nggak bahaya, guys. Yes, benar. Meskipun si cupang ini bisa bikin kita ngerasa lebih dekat sama suami atau istri kita, gak sedikit loh yang ngerasa itu cara seru buat nunjukin rasa sayang. Tapi ada loh sisi gelapnya yang gak semua orang paham. Percaya gak kalau ciuman manja kayak gitu bisa ngerusak kulit kamu? Nah, jadi kenapa cupang bisa jadi masalah? Karena ketika kita ngasih cupang ke suami atau istri kita tuh sebenarnya ngelakuin tindakan fisik yang ngerusak pembuluh darah kecil di kulit. Iya, dan itu artinya ada darah yang terperangkap di bawah kulit. Nah, cupang tuh bukan cuma bikin kamu kelihatan kayak abis latihan tinju, tapi ada kemungkinan pembekuan pembuluh darah atau infeksi yang timbul loh. Memang sih, sesaat tuh kita nggak ngerasa apa-apa, nggak ada yang nyakitin, dan ciumannya juga enak. Tapi kalau dilakukan terus-menerus, bisa aja kulit kita jadi lebih sensitif, bahkan memperburuk aliran darah. Dan ini tuh bisa jadi masalah jangka panjang. Kalau menurut penelitian dari The American Academy of Dermatology, pembuluh darah yang pecah di kulit karena cupang bisa nimbulin masalah yang besar kalau sering dilakukan. Bahkan bisa beresiko memperburuk kondisi kulit dan bisa nyebabin bekas luka yang lama banget hilangnya. Jadi meskipun cupang tuh kelihatannya gemesin banget, kita tuh harus lebih hati-hati deh. Nah kalau udah gitu, pasti lo pada penasaran dong, gimana sih yang bisa langsung bahaya gitu? Tenang, jangan kemana-mana karena kita bakal bahas kenapa cupang bisa lebih berisiko dari yang lo kira. Dan kenapa itu bisa ganggu kesehatan kita dalam jangka panjang. Well, lo pikir ciuman itu cuma kasih cupang sayang, selesai? Gak semudah itu guys. Cupang tuh emang kelihatannya cuma ciuman doang. Tapi tahu gak sih, itu tuh bisa berbahaya banget buat kulit sama tubuh lo. Terus gimana bisa jadi masalah serius? Oke, let's dive in. Jadi gini deh, ketika lo kasih cupang ke suami atau istri lo tuh gak cuma ngasih tanda sayang, tapi tuh lo juga ngerusak pembuluh darah kecil yang ada di kulit dia. Tahu gak? Ini tuh lebih dari sekedar memar biasa loh guys. Cupang itu artinya ada darah yang gak bisa keluar dan malah terperangkap di bawah permukaan kulit lo. Hasilnya ya bekas merah-merah yang bisa bikin kulit lo rusak. Dan percaya deh, itu tuh bukan hal yang sehat. Jadi jangan dianggap sepele ya guys. Cupang itu ngaruh banget ke sirkulasi darah lo. Ya walaupun gak langsung bikin lo ngerasa sakit, kalau sering banget dilakuin, bisa-bisa si pembuluh darah lo yang pecah itu malah bikin aliran darah lo terganggu. Dan tau gak, efeknya gak cuma dari luar doang, tapi bisa berpengaruh ke dalam tubuh lo juga loh. Terus gimana kalau misalnya lo gak hati-hati? Nah, kalau si pembuluh darah yang pecah ini gak sembuh dengan benar, bisa jadi infeksi lo guys. Lo gak mau kan tiba-tiba kulit lo tuh jadi iritasi atau ada bekas luka yang malah ganggu penampilan lo?
Nah, menurut Journal of Clinical Dermatology, semakin sering lo kasih cupang, semakin tinggi resiko gangguan pada kulit lo. Laporan medis juga menunjukkan bahwa luka akibat cupang bisa berlanjut jadi masalah yang lebih serius, termasuk penyumbatan pembuluh darah atau gangguan kulit lainnya. Jadi, meski sepele, masalahnya itu bisa jauh lebih besar kalau lo nggak waspada. Wow, ternyata efeknya bisa sampai segitunya ya. Tapi masalahnya nggak berhenti di situ. Masih ada bahaya jangka panjang yang bakal lo temuin kalau lo sering banget kasih cupang. Gak cuma bekasnya aja yang bikin ribet, tapi ada potensi resiko nih yang lebih mengerikan. Nah, kalau lo kira cuma karena ada memar bentar, itu udah kelar. Ternyata si cupang ini bisa bikin masalah jangka panjang yang gak lo bayangin. Oke, kita bahas yuk. Kenapa cupang bisa berbahaya lebih dari yang lo kira? Ya siapa sangka guys, kalau lo sering banget ngasih atau nerima cupang, masalahnya tuh gak bakal langsung kelihatan. Tapi masalahnya, jangka panjangnya ini bisa ngerusak kulit lo, bahkan ngerusak pembuluh darah yang udah rusak gara-gara cupang itu. Nah, lo mesti tahu nih, semakin sering lo ngasih cupang, semakin besar kemungkinan lo bisa ngerasain efek jangka panjangnya. Ini tuh gak cuma soal memar atau tampilan di luar doang ya. Apa yang gak lo tahu adalah, bisa aja ada pengaruh ke sirkulasi darah lo. Kalau pembuluh darah yang pecah gak sembuh dengan baik, bisa bikin darah beku yang malah nambahin masalah. Dan masalahnya tuh gak cuma fisik. Gue yakin deh, lo gak mau dong punya bekas luka atau memar yang gak hilang-hilang. Nah, itu tuh bisa ngeganggu penampilan lo dan bikin lo gak pede. Bahkan bisa jadi tanda kalau ada kerusakan yang lebih dalam pada tubuh lo. Gak asik banget kan? Gak cuma itu guys, kalau si pembuluh darah yang pecah tadi gak sembuh benar, lo tuh bisa kena infeksi yang bakal makin parah. Dan kalau itu terjadi, lo tuh bisa ngerasain masalah yang lebih serius lagi. Kayak kulitnya makin sensitif atau pembukaan darah yang gak terkontrol. Hati-hati loh, karena menurut Journal of American College of Dermatology, pembuluh darah yang pecah akibat cupang itu bisa mempengaruhi aliran darah dalam tubuh dan menyebabkan komplikasi yang lebih besar. Bahkan ya, beberapa kasus tuh melaporkan infeksi kulit yang terjadi setelah seringnya memberikan cupang. So, meskipun kelihatannya itu cuma masalah kecil, bisa jadi masalah gede dalam jangka panjang. Jadi udah jelas ya, kalau si cupang ini gak hanya bikin tampilan lo jadi aneh, tapi juga bisa nimbulin masalah yang lebih serius. Tapi tenang, kita gak cuma bahas masalahnya doang. Di segmen selanjutnya, kita bakal kasih lo solusi sehat dan aman yang tetap bikin hubungan lo penuh kasih sayang tanpa ada risikonya. Tapi lo udah pada tahu belum? Kalau cinta itu gak harus pakai cupang buat tunjukin rasa sayang. Ya, betul. Ada cara yang lebih aman, tetap romantis, dan bikin tubuh kita tetap sehat. Nggak percaya? Ayo kita bahas. Oke, jadi begini. Kita semua tuh pasti pengen ya nunjukin kasih sayang, iya kan? Tapi kenapa harus pilih cara yang bisa ngerusak tubuh kita? Cupang, meskipun kelihatannya manis dan romantis, ternyata bisa nyebabin masalah besar yang gak kita sadari. Tapi tenang, kita gak kekurangan cara-cara lain yang lebih aman dan tetap romantis kok. Contohnya, daripada harus ngasih cupang, lo tuh bisa kasih ciuman lembut di tempat-tempat yang aman loh. Misalnya, di tangan atau di pipi. Itu bisa bikin pasangan lo itu ngerasa dihargai dan lebih intim tanpa harus ngerusak kulit. Atau kalau lo pengen lebih sensasional, pelukan atau sentuhan lembut itu juga bisa jadi alternatif yang lebih intim dan nyaman. Dan guys, gak hanya soal ciuman doang. Yang paling penting itu adalah komunikasi. Coba deh ngobrol lebih dalam sama pasangan lo tentang apa yang bikin lo berdua tuh merasa dekat dan dicintai. Kalau lo ngerti cara pasangan lo nunjukin cinta, ya hubungan jadi lebih hangat dan sehat tanpa perlu adanya resiko fisik. Jadi intinya,
lo masih bisa nunjukin cinta dengan cara yang lebih aman. Ciuman lembut, pelukan, dan komunikasi yang baik tuh bisa jauh lebih bermakna daripada sebuah cupang yang cuma jadi bukti fisik doang. Jadi, yuk, mulailah pakai cara yang lebih sehat dan tetap bikin pasangan lo ngerasa special. So, setelah semua bahas-bahas soal cupang, mumar, dan resiko tersembunyi, gimana nih? Ternyata cinta yang sehat itu bukan soal tanda fisik doang kan? Tapi juga soal gimana kita merawat hubungan dengan bijak. Siapa yang masih suka cupang? Yuk, pelajari cara yang lebih sehat. Jadi guys, udah jelas banget ya, cupang emang kelihatan manis dan romantis. Tapi kenyataannya bisa merusak tubuh kita. Bukannya nggak boleh nunjukin kasih sayang. Justru kita tuh diajak untuk lebih bijak dalam memilih cara-cara yang lebih sehat dan bermakna. Cinta itu nggak harus pakai tanda fisik yang bikin kulit kita jadi korban kan? So, kesimpulannya nih guys, jangan takut untuk nunjukin rasa sayang. Tapi pilihlah cara yang lebih aman dan bisa bikin hubungan lo tuh lebih sehat. Ingat, cinta yang bijak itu cinta yang peduli. Gak cuma soal tampilan, tapi juga soal kesehatan, kebahagiaan, dan kedekatan yang sebenarnya. Jadi itu dia guys, cinta sehat itu bisa banget diterapkan tanpa harus melibatkan hal-hal yang bisa merusak. Jangan lupa, kesehatan itu penting banget dalam hubungan. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kita bisa terus kasih konten yang bermanfaat dan pastinya menggugah. Stay healthy, stay loving, dan ingat, kamu nggak sendiri.